Halo Sobat Raya Bunga dimanapun Anda berada, balik lagi di RBA Nursery. Di video kali ini saya akan bagi tips ya, tutorial cara merawat anggrek bulan yang rusak, pernah busuk pucuk seperti ini, nanti menjadi batang yang sehat kembali dan berbunga lebat seperti ini. Sebelum saya lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe channelnya RBA Nursery, silahkan bisa di subscribe dulu dan jangan lupa untuk diklik tombol loncengnya supaya kalau saya bagi-bagi tips tutorial seperti ini biar tidak ketinggalan videonya ya. Pokoknya stay terus, simak terus channelnya RBA Nursery. Jadi kalau di rumah Bunda memiliki anggrek bulan yang busuk pucuk seperti ini, itu jangan langsung dibuang ya Bunda ya. Nih, kasihan anggreknya. Justru kalau ada anggrek yang busuk pucuk kayak gini, kita harus merawatnya. Dan merawatnya itu sangat-sangatlah mudah banget. Nanti itu ada 2 metode ya. Nah, dan biasanya kalau busuk pucuk kayak gini itu disebabkan karena ada air yang menggenang di sela-sela daun, airnya nggak larut. Jadi itu yang biasanya menyebabkan kebusukan daun atau kebusukan pucuk daun seperti ini. Jadi kalau udah seperti ini, cara mengatasinya itu sangat-sangatlah mudah banget sebenarnya ya. Nih, jadi untuk langkah pertama biasanya itu saya siapkan larutan fungisida seperti ini. Nih, larutan fungisida. Soalnya kalau ada pucuk yang busuk seperti ini biasanya kan terkena jamur ya. Nah, maka dari itu kita harus segera kasih fungisida atau antrakol ya. Di sini saya menggunakan antrakol. Dan untuk takaran antrakol itu nanti biasanya saya menggunakan sendok makan seperti ini. Ini pakai sendok plastik ya nih. 1 sendok nanti campur 1 liter. Nah, seperti ini. Ini saya udah siapkan air 1 liter. Ini 1 sendok segini ya. 1 sendok itu rata, 1 sendok rata, kurang lebihnya segini. Nah, mantap ya, segini 1 sendok rata seperti ini. Nanti dicampur sama 1 liter air, kita masukin ke dalam ini wadah buat kita semprot-semprot nanti. Nah, kalau udah kayak gini, ini masukin sini, ini langsung kita tutup aja. Oke Bu ya, nih udah berwarna putih ya. Ini belum nyampur sempurna nih. Kita harus selalu kocoknya kayak gini. Nah, kita goyang-goyang aja supaya fungisida yang di dalam itu tercampur menjadi satu, supaya merata seperti itu. Nah, habis itu kita langsung semprotkan ke anggrek bulannya. Dan untuk cara semprotnya itu sangat-sangatlah mudah banget ya. Nih, anggrek bulannya kan udah ini ada yang pernah busuk, kita semprotkan di semuanya, semua daun. Contohnya seperti ini. Sebentar, ini belum masuk. Oke ya, jadi untuk cara penyemprotannya itu seperti ini. Kita harus menyemprotnya itu secara merata ke semuanya daun. Ke semua daun seperti ini. Bolak-balik ya daunnya ya. Jangan cuma yang di atas. Harus bolak-balik, soalnya kalau udah ada yang busuk pucuknya, biasanya untuk jamur-jamur itu udah mulai nempel-nempel ke seluruh daun seperti itu. Maka dari itu semuanya harus terkena larutan fungisida. Dan kalau daunnya udah terasa agak kering ya, terasa cukup kering aja seperti ini. Nah, habis itu cara yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan metode yang pertama, yaitu tempel di papan pakis. Nah, seperti ini. Dan untuk papan pakisnya sendiri kita juga harus menyemprotnya dulu menggunakan larutan fungisida yang ini tadi itu, seperti itu ya nih. Cara menyemprotnya itu sangat mudah banget, kita tinggal semprotkan kayak gini. Kita harus menyemprotnya papan pakisnya merata ya, harus merata. Supaya apa? Supaya nggak ada jamur-jamur yang nempel di papan pakis seperti itu ya. Nah, setelah kita semprot pakai fungisida, langkah selanjutnya kita tinggal cabut. Aduh, balik bareng aja. Nah, setelah itu kita tempel aja. Nih, padahal akarnya masih bagus banget ya. Wow, akarnya ini masih seger banget loh.
akarnya masih seger banget. Jadi kalau kayak gini kita tetap harus mengurangi media. Soalnya kenapa? Kalau udah busuk pucuk kayak gini, pernah busuk pucuk kayak gini, itu harus seminim mungkin media. Dan juga untuk penyiraman jangan terlalu basah, kita harus terbiasa dengan media yang kering dulu ya. Jadi nggak boleh terlalu basah. Misal kalau kita nanti tempel di papan pakis, nanti itu bisa kita siramnya itu sehari sekali. Dan untuk nyiramnya itu cukup disiram medianya aja, nggak usah sama daunnya seperti itu ya, nggak usah sama daunnya. Jadi yang disiram itu cukup di medianya saja. Nih kita buka seperti ini. Nah, akarnya bagus banget ya. Jadi kalau akarnya bagus, kita nggak usah ngerendamnya di fungisida. Tetapi kalau akarnya ini pada busuk, kita wajib ngerendam si akar ini pakai fungisida. Direndam kurang lebihnya 1 menit aja kalau akarnya pada busuk ya. Kalau ini saya lihat akarnya kok masih hijau banget, masih bagus banget, dan belum ada satupun akar yang rusak. Jadi saya cukup menyemprotnya seperti ini aja. Soalnya kan akarnya ini saya kira tadi busuk semua, ternyata kok nggak ada yang busuk, malahan bagus semua ya, malahan bagus semua. Berarti ini waktu nyiram itu ada kesalahan teknis ya, entah itu habis disiram. Terus biasanya kalau habis disiram di kebun itu kan kita melakukan pengecekan. Setelah 1 jam melakukan penyiraman, 1 jam ke depannya itu kita melakukan pengecekan apakah ada air yang menggenang apa enggak. Kalau ada air yang menggenang, kita harus menuangkan kayak gini supaya air yang menggenang di sini itu pada larut seperti itu ya. Nih. Dan cara menanamnya sangat mudah. Nih, cara menanamnya seperti ini aja. Ini nggak ada media ya, medianya cuma sedikit. Ini saya kasih media dikit untuk pelembab. Soalnya kenapa? Nanti saya akan merangsang menggunakan pupuk pertumbuhan akar sama pupuk pertumbuhan. Supaya apa? Untuk pertumbuhan akarnya, akar-akar baru kayak gini, supaya cepat panjang dan keluar akar baru. Terus untuk pupuk pertumbuhannya supaya merangsang pertumbuhan tunas yang baru seperti itu. Dan cara mengikatnya itu sangat mudah banget ya, kayak gini aja nih, tinggal diikat seperti ini. Ngikatnya hati-hati, soalnya ini kan akarnya masih sehat, jadi jangan terlalu erat, nanti bisa putus, akarnya bisa putus. Nah, jangan terlalu erat kalau masih banyak akar yang aktif, kecuali kalau akarnya pada busuk yang erat nggak apa-apa. Kalau akarnya masih banyak yang aktif seperti ini aja. Wis mantep pokok Ibun. Nah, setelah ini tinggal kita tempel. Dan untuk menempelnya kalau bisa itu harus terkena sinar matahari pagi. Soalnya matahari pagi itu cahaya yang paling bagus untuk fotosintesis. Dan di sini saya udah ada ini yang saya rawat selama kurang lebihnya itu 2 bulan kurang dikit lah ya, kurang lebihnya 2 bulan. Tapi kemungkinan banyak yang mikir, Mas, masa iya 2 bulan kok anaknya udah sebesar ini? Nah, banyak banget yang mengiranya seperti itu. Kalau anaknya keluarnya dari tunas lama, itu pertumbuhannya itu akan jauh lebih cepat ketimbang kita merawat dari seedling seperti itu ya nih. Dan dulu ini juga pernah busuk, ini busuk ya, bekas busuk. Udah kita tanam seperti yang tadi. Nah, ini juga saya nanamnya terbalik seperti ini. Nih, udah daunnya udah baru, akarnya udah bagus ya nih. Dan di sini beruntungnya lagi selama 2 bulan aja si anaknya udah mulai keluar spek. Wow, mantep banget kan? Maka dari itu kalau punya anggrek bulanjang busuk pucuk di rumah itu jangan langsung dibuang eman-eman bunda. Mendingan dirawat seperti ini aja ya. Mendingan dirawat seperti ini aja. Nanti pasti akan 100% berhasil. Nah, dan di sini saya juga udah punya contoh. Ini juga pernah busuk pucuk di sini. Ini pernah busuk pucuk ya. Tetapi saya tidak melakukan repotting atau tidak memindahkannya di papan pakis seperti itu. Itu juga
akan keluar. Walaupun tidak dipindah ke papan pakis itu juga bisa ya. Contohnya seperti ini nih. Ini juga saya yang udah merawat. Ini juga sudah kurang lebihnya, kalau yang ini agak lama dikit. Kalau yang ini 3 bulan kurang lebihnya ya. Ini 3 bulan kurang lebihnya. Di sini udah disusul anak, udah keluar anak ya, anak tunas baru, dan di sini tunas barunya udah keluar spek panjang. Dan tunas lamanya yang pernah busuk pucuk ini pun masih bisa merangsang pertumbuhan bunga juga nih. Masih bisa menumbuhkan bunga, dan bunganya itu cantik banget. Wow, keren banget kan. Nah, kalau untuk perawatan yang di softpot kayak gini, saya biasanya melakukan penyiraman cuma di medianya. Jadi nggak boleh ada air yang sampai daun. Kecuali itu obat buat fungisida, contohnya pupuk fungisida, obat fungisida, atau insektisida, kita siram di daun nggak apa-apa, itu kan buat pencegahan juga. Tetapi kalau cuma air biasa, itu jangan dikenakan daun seperti itu aja ya, cukup di medianya aja. Dan ini akarnya pun masih oke, masih the best, masih hijau ruyu-ruyu. Oke bunda ya, mungkin cukup sampai sini dulu untuk tutorial saya di hari ini. Tips ya, bagi-bagi tips, semoga untuk tips-tips yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, nanti bisa di-share-share ke teman-teman mungkin yang ada mengalami busuk pucuk atau lagi belajar merawat anggrek. Nanti di-share-share ya ke teman-teman, supaya yang belum tahu cara ini, yang lainnya juga tahu seperti itu ya. Request pengen dibuatin tutorial apa aja mengenai anggrek, nggak cuma anggrek bulan, entah itu anggrek dendrobium, vanda, nanti tinggal komen aja di kolom komentar ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, salam anggrek Indonesia, salam satu hobi. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau RBA Nursery mengadakan tutorial-tutorial seperti ini.